Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat IPS 2. Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, di pertemuan kali ini kita akan mempelajari KD baru, yaitu KD 3.3 yang membahas tentang perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya itu kita sudah belajar mengenai kelompok sosial, masalah sosial. Nah, di kemarin-kemarin kan kita cuma belajar satu topik tuh, kelompok sosial dan masalah sosial. Nah, kalau di KD 3.3 ini kita akan mempelajari ada tiga aspek. Ada perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Tapi tiga aspek ini tuh saling berhubungan, saling berkesinambungan. Gitu. Yang pertama itu ada perbedaan. Di perbedaan itu ada yang namanya struktur. Struktur itu apa? Struktur itu adalah hubungan antara status dan peran yang saling ketergantungan dan untuk mencapai keteraturan sosial gitu. Jadi struktur itu ada hubungan status dan peran, terus saling ketergantungan dan untuk mencapai keteraturan sosial kayak gitu. Nah, struktur sosial itu gampangnya gini. Misalkan dalam struktur kelompok atau dalam struktur organisasi, struktur perusahaan. Kalian ingat aja nih, misalkan di struktur OSIS. Di OSIS itu pasti ada yang namanya ketua OSIS, ada wakil OSIS, ada sekretaris dan bendahara, ada divisi atau departemen-departemennya kan. Nah, di situ ada yang namanya struktur yang sifatnya atau bentuknya secara sejajar atau horizontal, dan ada yang sifatnya vertikal atau ada tingkatannya gitu. Kalau yang vertikal itu misalkan antara ketua kelas, wakil, terus ada sekretaris sama bendahara, dan di bawahnya ada divisi atau departemen. Nah, kalau misalkan yang horizontal atau yang secara sejajar itu misalkan antara divisi yang satu dengan divisi lain, misalkan divisi seni, olahraga seni, terus ada divisi sosiologi politik, atau divisi pengembangan sumber daya manusia, atau ada divisi pengembangan kominfo. Nah, di situ tuh mereka setara antara divisi sospol, PSDM, Orseni itu tuh mereka setara, atau antara sekretaris dan bendahara itu mereka setara. Artinya mereka horizontal gitu. Nah, jadi dalam struktur itu ada dua tadi kan, ada horizontal, ada yang sejajar, dan ada yang bertingkat atau vertikal. Nah, yang bertingkat itu adalah stratifikasi sosial. Nah, stratifikasi itu adalah penggolongan, pembedaan, pengelompokan masyarakat secara vertikal atau secara bertingkat gitu. Jadi dalam masyarakat itu dibagi ke dalam lapisan-lapisan sosial atau kelas-kelas sosial. Di stratifikasi sosial ini ada tiga sifat atau ada tiga bentuk. Yang pertama itu ada yang terbuka, tertutup, dan juga ada yang campuran. Kalau yang terbuka, yang pertama itu ada yang terbuka. Ini, yang terbuka. Kelihatan kan? Nah, di sini mereka itu misalkan dalam strata atau kelas yang bawah, mereka bisa naik ke atas. Tapi yang bawah juga bisa naik, yang bawah bisa naik ke atas, yang atas bisa naik ke bawah. Jadi mereka itu bisa terjadi mobilitas sosial gitu. Ada yang bisa naik, ada yang bisa turun, tergantung usahanya, dari pendidikannya atau pengasahan skill gitu. Atau bisa juga nikah sama orang yang kaya gitu, dia bisa juga naik kan. Nah, yang kedua ada stratifikasi sosial tertutup. Nah, artinya tertutup, dia hanya di lapisan atau dalam kelas itu aja. Nih, datang kan gambarnya. Yang ini di lapisan ini aja, yang ini di lapisan ini aja, dan seterusnya. Jadi mereka itu tidak bisa berubah, yaitu tidak bisa melakukan mobilitas secara vertikal atau naik gitu. Jadi dia hanya di sini-sini aja gitu. Contohnya apa? Contohnya di keturunan, misalkan yang sistem kasta, masyarakat yang masih mengenal sistem kasta di Bali, di Jogja gitu. Jadi mereka yang orang-orang darah biru, yang mereka ya udah golongan darah biru, mereka atas, yang bawah itu golongan masyarakat biasa. Atau di Bali itu ada yang namanya kasta Brahmana.
Brahmana di sini, terus ada Waisya, ada Satria, ada budak, Sudra, ada Sudra. Nah, mereka itu ya Brahmana tetap di sini, terus Sudra tetap di bawah gitu. Jadi mereka tidak bisa melakukan mobilitas gitu. Lanjut, stratifikasi yang ketiga itu adalah campuran. Yang campuran itu adalah campuran antara yang terbuka dan yang tertutup. Kalau campuran itu ingatnya tergantung nilai atau budaya yang ada dalam masyarakat. Contohnya apa? Contohnya misalkan nih dalam masyarakat Bali, dia ada orang yang misalkan namanya Nasrullah. Nasrullah ini dia dari, atau ini deh, Made. Di Bali itu kan dia dari kasta yang dihormati kan. Ketika dia pindah ke Jakarta, ketika dia pindah ke daerah yang perkotaan, di situ tidak mengenal yang namanya sistem kasta. Mau dia dari keturunan Made, mau dia keturunan dari Tidak Ayu, Tidak Bagus, itu tidak dianggap gitu. Karena di perkotaan yang dilihat adalah pendidikannya atau dari skillnya gitu. Sampai sini lanjut ya. Nah, lanjut ke diferensiasi sosial. Di diferensiasi sosial itu adalah pengelompokan, pembedaan masyarakat secara horizontal atau secara secara sejajar, setara gitu. Nah, di situ ada macam-macam. Ada diferensiasi berdasarkan ras. Di sini ada 3 tapi sebenarnya ada 4. Ada Kaukasoid, ada Mongoloid, dan ada Negroid. Nah, yang Kaukasoid itu biasanya untuk orang-orang yang Eropa, dimana dia ras itu berdasarkan ciri fisik. Jadi pembedaan masyarakat secara berdasarkan ciri fisik gitu. Kalau Kaukasoid, dia itu bisa lihat dari jenis kulit, warna kulit. Dia itu biasanya putih, orang-orang bule. Matanya punya warna bola mata biru atau yang berwarna-warna. Kalau Mongoloid itu kita, orang Indonesia itu ciri khasnya adalah rasnya Mongoloid. Itu warna kulitnya kuning langsat atau sawo matang. Terus Negroid ini warna kulitnya identik dengan warna hitam dan biasanya rambutnya itu keriting gitu. Terus ada lagi satu yang tidak ada di gambar, ada namanya ras khusus gitu. Lanjut ke diferensiasi berdasarkan agama. Nah, agama ini kan ada berapa nih? 2, 4, 6, ada 6. Di Indonesia ini ada 6 agama. Yang pertama itu ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen Katolik, Kristen Protestan, Islam, dan Konghucu. Nah, mereka walaupun beda-beda agamanya, tapi dalam masyarakat itu mereka punya tingkatan yang setara, punya tingkatan yang sejajar gitu. Nggak ada yang agamanya lebih baik, nggak ada agama yang lebih buruk. Jadi mereka setara. Lanjut ke diferensiasi berdasarkan suku bangsa atau etnis gitu. Jadi di sini kelompok itu berdasarkan identitas kebudayaan. Identitas kebudayaan itu bisa dari budayanya, dari bahasanya, dari agamanya, dari kebangsaannya, dan yang lain. Itu misalkan ada suku, ada etnis Jawa, ada etnis Papua, dan sebagainya. Nah, mereka itu punya etnis yang berbeda tapi punya tingkatan yang sama. Gak ada etnis yang lebih baik atau ada etnis yang lebih buruk. Jadi mereka setara. Lanjut, ada diferensiasi berdasarkan profesi atau pekerjaan. Di gambar ini kita bisa lihat di sini ada gambar profesi guru, ada dosen, ada dokter, ada pekerja arsitektur mungkin, dan lain sebagainya gitu. Jadi walaupun mereka beda-beda profesinya atau pekerjaannya, mereka itu punya tingkatan, punya kelas yang sama dalam masyarakat. Tapi beda hal kalau misalkan dia dalam suatu struktur perusahaan. Misalkan di sekolah. Di sekolah itu ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, ada guru, ada TU, ada siswa, ada apalagi office boy, misalkan OB, atau ada satpam gitu. Itu baru menunjukkan stratifikasi karena ada tingkatan-tingkatannya dari atas sampai bawah. Tapi kalau misalkan guru, polisi, dosen, dan lain-lain itu adalah suatu profesi yang sama karena mereka punya pekerjaan masing-masing, punya tugas masing-masing, jadi tingkatannya setara tuh. Lanjut ke diferensiasi berdasarkan jenis kelamin atau gender. Nah, jenis kelamin sama gender itu beda ya. Kalau jenis kelamin itu perbedaan antara
laki-laki dan perempuan berdasarkan biologis atau lahiriah dari Tuhan itu. Jadi kalau biologis itu secara fisik kita nih, misalkan kalau perempuan punya namanya payudara, laki-laki punya buah pelir. Terus perempuan itu punya vagina, laki-laki punya tadi kan buah pelir, punya testis. Terus perempuan itu punya rahim, punya sel telur. Kalau laki-laki dia punya jakun, dia punya pokoknya perbedaan biologis. Nah, kalau misalkan gender itu adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruksi dari masyarakat atau dibangun oleh masyarakat itu sendiri. Jadi antara masyarakat itu juga beda nih, misalkan dalam masyarakat satu sama masyarakat yang lain beda karena tergantung nilai dan norma yang dalam masyarakat itu, tergantung budaya masyarakat itu. Misalkan kalau laki-laki itu identik atau dibangun oleh masyarakat, mereka bekerja secara kasar, atau yang tentara, polisi gitu-gitu tuh lebih pantas orang-orang yang cowok, orang-orang yang punya gender laki-laki. Kalau perempuan itu dianggap tidak pantas. Kalau perempuan itu lebih pantas ke pekerjaan yang domestik gitu. Dah sampai sini udah clear ya apa itu stratifikasi, apa itu diferensiasi. Nah, itu kan di masyarakat itu berarti terjadi perbedaan dalam masyarakat. Nah, dari perbedaan-perbedaan tadi, mau dia yang horizontal, mau dia yang vertikal atau tingkat, itu akan memunculkan namanya partikularisme atau sikap mementingkan kepentingan pribadi atau mementingkan kepentingan kelompok sendiri di atas kepentingan umum gitu. Nah, dari sikap yang tadi, karena mementingkan kepentingan pribadi, mementingkan kelompok sendiri, akibatnya dampaknya akan memunculkan suatu, pertama, kecemburuan sosial. Yang kedua ada diskriminasi, dan yang ketiga ada disharmoni. Jadi di sini ada suatu kelompok, ada suatu masyarakat yang merasa dirinya itu didiskriminasi, terus nanti akan terjadi disharmoni itu. Nah, dari munculnya ini kecemburuan sosial, diskriminasi, disharmoni, gimana sih caranya, gimana upaya yang harus dilakukan agar terjadi kesetaraan, tidak terjadi sikap ini partikularisme dan tiga ini. Ada 3 upaya di sini. Yang pertama dari pemerintah. Dari pemerintah itu ada yang namanya peraturannya, ada UUD 1945, ada Pancasila dan peraturan pemerintah lain yang mengemukakan mengenai kesetaraan. Contohnya di Pancasila itu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kan itu semua masyarakat punya hak dan kewajiban yang sama. Jadi mereka adil gitu. Sudah diatur dalam peraturan gitu. Kemudian ada sosialisasi. Sosialisasi ini bisa dari keluarga, bisa dari sekolah, bisa dari lembaga-lembaga dalam masyarakat. Jadi di sini dalam sosialisasi individu ini ditanemin nih kalau misalkan kita itu dalam masyarakat yang multikultural, dalam masyarakat yang beragam. Jadi kita itu harus menghargai yang keseragaman yang ada dalam masyarakat gitu. Nah, lanjut ke toleransi tadi, karena udah ditanamin. Nah, di dalam diri kita sendiri nih kita harus toleransi, kita harus menghargai perbedaan dalam masyarakat. Nah, dari upaya-upaya yang sudah ada ini diharapkan dapat menciptakan harmoni sosial. Nah, harmoni sosial itu apa? Harmoni sosial itu kondisi ketika individu itu hidup berjalan dan serasi dengan kegiatan dalam masyarakat. Jadi dalam masyarakat itu tuh antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lain, antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain itu hidup bersama, hidup rukun, hidup setara gitu. Nah, sampai sini cukup ya. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanya boleh lanjut di Google Meet atau melalui WhatsApp group. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.